Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan membuka ibadah kita dengan satu pujian sukacita agar kita semakin semangat dalam memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini bersama-sama yang berjudul Hatiku Percaya. Pujian ini dengan penuh semangat Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk agar Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan dan hadirat Tuhan senantiasa melingkupi ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan juga menguduskan kami, mengampuni kami akan kesalahan kami, sehingga setiap apa yang menjadi kesalahan kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan urapi setiap kami, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian
juga jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan urapi satu persatu, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan seluruhnya waktu ibadah ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menguatkan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-18, ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup ini terus berjalan walaupun PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus 2001. Hidup ini tidak boleh berhenti, terus berjalan walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di hari-hari ini. Kita tidak boleh ngelokro, kita tidak boleh semplak, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa, tetapi kita mesti harus semangat menghadapi semua tantangan itu. Kita harus mentaklukkan semua tantangan itu, sehingga pada akhirnya kita menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang dalam menghadapi segala masalah dibutuhkan sebuah semangat hidup. Semangat merupakan modal utama dalam kehidupan kita untuk mengatasi semua kesulitan. Semangat merupakan modal utama untuk memerangi semua pergumulan yang kita hadapi. Maka pada saat ini firman Tuhan kami ambil dengan tema semangat kita bisa mengatasi masalah kita. Bagaimana caranya semangat kita bisa mengatasi masalah kita? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang bisa menaklukkan semua tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, mari kita akan lihat di ayat yang ke-9, Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Orang yang bermalas-malas dan pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Sekali lagi, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 12 ayat 27 juga berbunyi demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, melalui dua nas ini kita diperlihatkan orang yang malas tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi justru mereka menjadi sahabat si perusak. Orang pemalas adalah mengharapkan orang lain, mengharapkan belas kasihan orang lain. Orang yang malas adalah orang yang tidak memiliki inisiatif untuk mereka memperoleh sesuatu. Tetapi orang malas adalah orang yang hanya duduk diam mengharapkan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi semua persoalan dalam hidup ini, ketika kita tidak memiliki semangat, maka kita akan menjadi orang yang kalah menghadapi persoalan itu. Maka untuk hal itu supaya kita menjadi pemenang, maka kemalasan itu harus dihancurkan. Kemalasan itu harus dihapuskan dari kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang rajin bekerja, kita menjadi orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, kita menjadi orang yang terus semangat untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan itu bisa terjadi ketika Bapak Ibu menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan. Maka saya harap Bapak Ibu Saudara dalam situasi sekarang yang cukup sulit, karena di masa pandemi ini kita diperhadapkan dengan banyak persoalan. Tetapi satu hal, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang semangat, menghapus semua kemalasan dan hidup berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang untuk mencukupi kehidupan kita dan kedamaian bersama dengan Tuhan, itu bisa terjadi apabila Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jadi poin pertama, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kehidupan kita ini menjadi orang yang mampu mengatasi masalah. Sekali lagi, hanya dengan semangat kita. Semangat kita yang akan bisa mengatasi masalah kita, asalkan kita mau tidak bermalas-malas dalam kehidupan ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya semangat kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi? Mari kita lihat ayat yang ke-10.
yang berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi semangat. Amsal 17 ayat 22 juga berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang tersemangat di dalam Tuhan? Karena semangat kita lah yang bisa mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah kobarkan semangat. Nyalakan semangatmu. Jangan pernah padam semangat kita. Jangan pernah mati semangat kita. Tapi semangat yang harus kita miliki harus dikobarkan. Harus dinyalakan terus-menerus. Semangat mencari Tuhan. Semangat bekerja. Semangat mencari solusi setiap persoalan yang kita hadapi. Maka ketika kita memiliki semangat hidup kita, maka kita akan bisa menghadapi itu semua. Alkitab menjelaskan kepada kita di ayat yang ke-10, Tuhan digambarkan sebagai menara yang kuat, sebagai menara yang perkasa, sebagai menara yang kokoh, bisa menjadi sandaran kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita meyakini Tuhan adalah menjadi sandaran kita, maka ada istilah di situ, orang benar berlari. Itu gambaran hidup yang bersemangat. Orang yang bersemangat itu berlari. Bekerja itu semangat. Dia bekerja dengan cepat. Maka ketika Bapak Ibu memiliki semangat, mengobarkan semangat kita, baik dalam Tuhan, semangat kita dalam bekerja, semangat kita dalam bergotong royong dalam kehidupan kita, berkeluarga, maka dipastikan semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita pasti bisa selesai. Yang menjadi masalah ketika kita malas untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi masalah ketika kita tidak mempunyai greget untuk menyelesaikan persoalan itu. Maka persoalan yang ada dalam kehidupan kita bukan semakin kecil, tetapi justru semakin besar karena kita tidak mempunyai semangat hidup. Maka saat ini kami mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa Bapak Ibu saat ini sedang membara semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Semangat dalam ibadah, semangat dalam berdoa, semangat dalam memuji dan melayani Tuhan. Karena dengan Dialah ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Hati yang gembira adalah obat. Ketika panjenengan beribadah dengan hati gembira, bekerja dengan hati yang gembira, maka dipastikan akan menjadi obat, memberi kesembuhan, memberi kekuatan, dan memberi harapan dalam kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara memastikan bahwa kita tetap berkobar semangat kita di dalam melayani Tuhan, di dalam ibadah, di dalam kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu, sehingga masalah yang kita hadapi pasti selesai karena kita punya semangat, kita punya harapan. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Jadi poin yang kedua, sekali lagi ditegaskan untuk kita memiliki semangat, dan semangat kita lah yang bisa mengatasi masalah. Kobarkan semangatmu, nyalakan semangatmu terus di dalam Tuhan. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangatnya yang patah. Poin yang ketiga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa semangat kita akan bisa mengatasi masalah kita ketika Bapak Ibu ingat semangatmu yang akan menyelesaikan masalahmu. Karena firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, bisa menanggung kesulitannya, bisa menanggung sakit penyakitnya. Kenapa? Karena punya daya kekuatan yang dibangun dari dirinya sendiri, memiliki sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Dan juga di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 juga berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika Bapak Ibu memiliki hati yang gembira dalam menghadapi semua kesulitan hidup,
menghadapi semua pergumulan, menghadapi semua masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit, mungkin Bapak Ibu sedang terpapar virus corona. Ketika penjenengan punya hati yang gembira, ketika punya hati yang semangat di dalam Tuhan, semua itu bisa kita lewati. Karena orang yang semangat itu bisa menanggung penderitaan, bisa menanggung sakit penyakit, bisa menanggung semua beban, karena punya Tuhan yang bersama-sama. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah bergembira dalam situasi apapun, tetaplah bersemangat dalam situasi apapun, karena itulah yang mendorong Bapak Ibu memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Salomo juga berkata bahwa tetapi semangat yang patah, siapa yang bisa memulihkannya? Ini memberikan sebuah gambaran bagi kita, sama seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Tidak ada cara untuk bisa memulihkan kembali menjadi nasi, karena sudah terlanjur menjadi bubur. Ketika Bapak Ibu sudah patah semangatnya, sudah tidak ada daya tarik, semangatnya sudah hilang, kehilangan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, siapa yang bisa membalikan? Kalau bukan diri kita sendiri, membangun diri kita menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan. Maka saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang saudara gumulkan, apapun yang sedang Bapak Ibu rasakan hari-hari ini, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Karena semangatmu akan bisa menyelesaikan masalahmu. Semangatmu akan bisa menyelesaikan semua bebanmu. Semangatmu akan bisa membuat kehidupanmu menang bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu langkah kehidupan kita. Dan Bapak Ibu akan pasti bisa menjadi orang yang bersemangat, karena semangat itulah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Pastikan Bapak Ibu tidak malas di dalam mencari Tuhan. Bapak Ibu tidak malas bekerja. Pastikan Bapak Ibu tetap berkobar semangatnya. Pastikan Bapak Ibu ingat bahwa semangat itulah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita juga akan masuk doa syafaat. Saya akan memimpin doa ini dan Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang belum berakhir menghadapi pandemi. Kami berdoa supaya tangan Tuhan memakai pejabat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintah bawah, diurapi Tuhan untuk bisa menyelesaikan COVID yang terjadi di negeri kami ini, sehingga sahabat-sahabat kami yang terpapar segera beroleh persembuhan dari Tuhan. Para dokter dan tim medis yang sedang menghadapi atau menjalankan tugasnya, Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sahabat-sahabat kami. Semua peralatan dibutuhkan berhubungan dengan kesehatan, Tuhan Engkau memberkati. Baik vaksin yang dibutuhkan, obat-obatan yang lain dibutuhkan, Tuhan akan cukupkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, selesaikan semua pergumulan yang mereka sedang hadapi. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, penyakit apapun kami minta di dalam nama Yesus, Engkau datang menjamahnya dan menyembuhkan. Sehingga setiap anak Tuhan yang hari ini sakit disembuhkan oleh kuasa dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati. Berikan mereka akal budi, berikan mereka kemampuan, berikan mereka semua pikiran yang sehat, sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang memiliki akademis yang luar biasa dan memiliki masa depan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah dan diberkati Tuhan. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan rezeki dan sukacita, damai sejahtera, dan mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan Roh Kudus senantiasa membangun kehidupan kita menjadi semangat mencari Tuhan, semangat bekerja, semangat membangun gotong royong dalam rumah tangga kita, sehingga kehidupan kita menjadi pemenang segala persoalan yang kita hadapi hari ini. Bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kita hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya firman Allah dan melakukannya, mari kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.